Ya, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan masuk pada matematika wajib kelas 11 dan KD pengetahuan KD titik 3, 3.3, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. Dan KD keterampilan KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Lanjut. Matriks itu adalah susunan sekelompok bilangan dalam satu jajaran berbentuk persegi panjang yang diatur berdasarkan baris dan kolom dan diletakkan di antara dua tanda kurung, bisa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Sebuah matriks dapat diberi nama dan biasanya namanya dinyatakan dengan huruf kapital. Oke. Apabila matriks ini A11, A12, A1N sampai AMN. Nah, yang mendatar ini adalah baris. Sedangkan yang menurun itu namanya kolom. Matriks ini dikatakan matriks AMN. AMN ini adalah elemen bagian dalam matriks ini yang berada pada baris ke M dan kolom ke N. Jadi AMN ini berada pada baris ke M, kolom ke N. Kalau A11 berada pada baris pertama dan kolom pertama. A12 baris pertama, kolom kedua. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, matriks A, M kali N. M kali N ini adalah ordonya. Ordonya berarti banyaknya baris dan banyaknya kolom. M banyaknya baris, N banyaknya kolom. Oke? Nah, kalau umpama matriks A 6 min 1 2, berarti ini matriks berordo 1 kali 3 karena barisnya 1, kolomnya ada 3. 1 2 3. Selanjutnya, matriks P ini adalah matriks berordo 3 kali 1. Matriks K ini matriks berordo 2 kali 3 karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jadi barisnya ada 2. Barisnya 2, 1, 2. Kolomnya 3. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya, transpos. Transpos simbolnya A, pangkat T begini atau begini. Jadi ini 3 simbol untuk transpos. Oke, kalau matriks A berordo M kali N, maka transportnya berubah menjadi N kali M. Barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Contohnya, kalau A sama dengan 1, 2, 3, maka A transpos itu 1, 2, 3. Tadi ini dari baris menjadi kolom. Nah, matriks P 1, 4, 1 min 3, maka dia menjadi waktu transposnya 1, 1, 4 min 3. Jadi barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Itu adalah transpos. Oke, kita lanjut. Kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks itu sama. Jadi ordo matriks A sama dengan matriks B. Dan semua elemen-elemen yang diletakkan bersesuaian. Jadi A11 sama dengan B11. A12 sama dengan B12. Begitu juga seterusnya. Oke. Jadi kalau umpama ini A, B, C, D, E, F, G, H, matriks ini berarti A itu sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Jadi nilai pada A sama dengan E, B pada E sama dengan F, C sama dengan G, D sama dengan H. Itu kesamaan dua matriks. Contoh. Nah, tentukan P dan Q bila kedua matriks ini sama. Ya. Berarti 4 sudah sama, 2 dengan 2 sama. Nah, yang ini. 5P tambah Q itu sama dengan 7, 5 sama dengan Q tambah 3. Oke. Kita mengambil atau memilih Q 5 sama dengan Q tambah 3. Kenapa? Karena di sini cuma ada satu unsur yang harus kita cari. Itu unsur Q. Sedangkan kalau saya mengambil 5P tambah Q sama dengan 7, belum ada yang saya tahu salah satu unsur ini P atau Q. Jadi kita mencari yang lebih mudah dulu. Jadi
Bukan berarti kita harus mencari secara berurutan, tapi kita harus mencari yang mana lebih mudah, yang lebih mudah kita cari. Oke, jadi Q tambah 3 sama dengan 5, maka Q sama dengan 2, karena 5 kurang 3, 2. Setelah saya dapat Q, baru kita pakai 5P tambah Q sama dengan 7. Karena Q sudah kita dapat, berarti 5P tambah 2 sama dengan 7. 5P sama dengan 5, P-nya sama dengan 1. Oke, jadi P1, Q2. Nah, selanjutnya yang kedua. Tentukan A kuadrat kurang B kuadrat bila matriks A tambah B 5 min 3, A kurang B, dan B adalah min 2, 5, min 3, min 6, dengan A sama dengan matriks A sama dengan matriks B. Berarti matriks A sama dengan matriks B. Nah, ini sudah sama 5, ini sama-sama min 3, berarti tinggal A tambah B itu adalah min 2, A kurang B adalah min 6. Yang ditanya adalah A kuadrat kurang B kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A kurang B dikali A tambah B. Kita faktorkan. Kan? Jadi, A kurang B min 2, A tambah B min 6. Berarti A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah 12. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi ini sama dengan penjumlahan secara aljabar ataupun yang secara umum. Jadi kalau A tambah E, berarti nilai A ditambah E. Nilai B ditambah F. Jadi harus yang sama pada elemen yang sama. Elemen baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan elemen pada baris 1 kolom 1. Demikian pula kalau baris 1 kolom 2 harus dijumlahkan dengan unsur yang sama, yaitu elemen 1 di kolom 2. Oke? Nah, kita lihat contohnya. 3, 5, min 2, 6, tambah 2, min 1, 7, min 3. Berarti 3 tambah 2. 3 tambah 2, 5. 5 kurang 1, 4. Min 2 tambah 7, 5. 6 kurang 3, 3. Oke? Nah, kita lanjut. Matriks 3 kali 3. Berarti 5 kurang min 1. Min 1 kurang 7. Oke? 6 kurang 3. 6 kurang 3. 4 kurang 2. 3 kurang min 2. Ini kan? 7 kurang 4. 8 kurang 3. 1 kurang min 1. Min 2 kurang min 2. 5 kurang min 1 berarti 5 tambah 1. Min 1 kurang 7, min 8. 6 kurang 3, 3. 4 kurang 2, 2. 3 kurang min 2 berarti 3 tambah 2, 5. 7 kurang 4, 3. 8 kurang 3, 5. 1 tambah 1, 2. Min 2 kurang 2, 4. Oke, lanjut. Perkalian skalar matriks. Berarti sebuah konstanta dikalikan dengan matriks. Berarti kalau matriks A itu A, B, C, D. Dan kita lihat kalau A tambah A, berarti A, B, C, D ditambah A, B, C, D. Nah, A tambah A berarti A tambah A, B tambah B, C tambah C, D tambah D. Oke? Nah, A tambah A berarti 2A, 2B, 2C, 2D. Di mana 2A itu sama dengan A tambah A. Berarti ini adalah hasil dari A tambah A. Berarti 2A adalah 2A, 2B, 2C, 2D. Ini semua ada unsur 2-nya. Berarti 2A itu adalah 2 dikali A, B, C, D. Berarti kita bisa jadi perkalian sebuah konstanta dan matriks, berarti kita kalikan saja sesuai dengan unsurnya, dengan elemen yang ada di dalam. Oke, nah, contoh 3 dikali A kurang 2B. Kalau matriks A 3, 4, 1, 5, matriks B min 3, 2, 0, 1. Berarti 3 dikali 3 dikali matriks A kurangi 2 kali matriks B. Matriks A 3, 4, 1, 5. Matriks B min 3, 2, 0, 1. Berarti angka 2 ini saya kalikan masuk ke dalam matriks B. Berarti 2 kali min 3, min 6. 2 kali 2, 4.
2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. Pengurangan berarti seperti yang tadi. 3 kurang min 6. 3 kurang min 6 berarti 3 tambah 6. 4 kurang 4. 1 kurang 0, 5 kurang 2. Nah, berarti 3 tambah 6, 9. 4 kurang 4, 0. 1 kurang 0, 1. 5 kurang 2, 3. Berarti kalau sudah itu kita kalikan dan 3. Maka 3 dikali matriks A kurangi 2 kali matriks B. 3 kali 9, 27. 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Oke. Berikutnya. Tentukan matriks X. Dari ET 6X kurang 3 tambah 2B tambah X kurang 4A bila matriks A adalah 0, 5, min 1, 1, min 3, min 3. Matriks B 5, 0, 7, min 2, 1, 1. Berarti 6X. Kita kerjakan dulu. Jadi kita belum menguraikannya dalam matriks. Oke. Berarti saya satukan yang ada X dengan X. Jadi X itu satu ruas yang tidak mengandung variabel X satu ruas. Berarti 6X kurang X, 5X. 3 pindah menjadi plus. Berarti ini 3A kurang 4A min A. Berarti X-nya itu adalah 1/5 dikali dari 2B kurang A. Jadi X adalah 1/5 dari 2 kali matriks B dikurangi matriks A. 2 kali matriks B dikurangi matriks A. Berarti 2 kali 5, 10. 2 kali 0, 0. 2 kali 7, 14. 2 kali min 2, min 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Kurangi matriks A. 0, 5, min 1, 1, min 3, min 3. Nah, bentuk pengurangan. 10 kurang 0. 0 kurang 5. 14 kurang min 1, berarti 14 plus 1. Min 4 kurang 1. 2 kurang min 3, berarti 2 tambah 3. 2 kurang min 3, berarti 2 tambah 3. Berarti 10 kurang 0, 10. 0 kurang 5, min 5. 14 tambah 1, 15. Min 4 kurang 1, min 5. 2 tambah 3, 5. 2 tambah 3, 5. Semuanya dikali 1/5. Maka kita dapatkan matriks X. 10 bagi 5, 2. Min 5 bagi 5, min 1. 15 bagi 5, 3. Min 5 bagi 5, min 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Oke. Kita lanjut. Perkalian matriks. Perkalian matriks. Bentuknya. A kali E. Barisnya dikali kolom. Barisnya dikali kolom. Baris pertama, matriks pertama dikalikan kolom pertama, matriks kedua, itu menjadi unsur. Baris pertama dan kolom pertama. Jadi AE tambah BG. AF tambah BH. Baris pertama pada matriks pertama, ini kolom kedua. Pada matriks kedua menjadi baris pertama kolom kedua. CE kali DG, CF dikali C kali F ditambah D kali H. Oke. Kita masuk contoh. Jadi ya, sebuah perkalian matriks bisa terjadi apabila banyaknya kolom di matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris di matriks kedua. Sehingga hasilnya nanti itu adalah banyaknya baris ordonya banyaknya baris pada kolom pertama dikali dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Oke. Kita lihat. Nah, jadi ini harus sama. Kita lihat contoh. Bila A 1 min 1, 2, 3. Tentukan A kuadrat. A pangkat 2 itu adalah A kali A. Berarti A pangkat 2. 1 min 1, 2, 3 dikalikan 1 min 1, 2, 3. 1 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Sudah itu bagian belakang 1 kali min 1. Min 1 kali 3. Oke. Sudah itu baris kedua kolom pertama. 2 kali 1 tambah 3 kali 2. 2 kali 1, 3 kali 2. Baris kedua dikali dengan kolom kedua. 2 kali min 1
3 kali 3. Sehingga kita dapatkan A pangkat 2 itu adalah 1 kurang 2 min 1, min 1 kurang 3 min 4, 2 tambah 6 8, min 2 tambah 9 7. Ini matriks yang dihasilkan dari A kali A. Kita lanjut. Bila A 1, matriks A ini matriks B. Tentukan matriks A kali B dan B kali A. Oke, nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini tidak mungkin terjadi ya. A kali B itu tidak mungkin terjadi karena banyaknya kolom di A tidak sama dengan banyaknya baris di B. Banyaknya kolom di A, kolomnya A cuma ada 2. Kolomnya A ada 2. Barisnya B ada 3. Jadi tidak mungkin kita bisa mengalihkan matriks A dengan matriks B. Nah, kalau B kali A, ini bisa terjadi karena banyaknya kolom cuma 2 di matriks pertama, dan matriks kedua banyaknya baris ada 2. Berarti 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2. 2 kali min 1 ditambah min 1 kali 3. Oke? 3 kali 1 ditambah min 2 kali 2. 3 kali min 1 ditambah min 2 kali 3. 1 kali 1 ditambah 0 kali 2. 1 kali min 1 ditambah 0 kali 3. Akhirnya B kali A kita dapatkan 0, min 5, min 1, min 9, 1, min 1. Oke? Nah. Ini A, bila A 3M min 1, 6, 2. Matriks B 9 min P min N min M. Dan A kali B min 25 min 10, 50, 20. Pertanyaannya M tambah N tambah P. Berarti M tambah N tambah P. Berarti kita tuliskan A kali B. A kali B berarti yang ini ya. A kali B. Ini adalah 3M kali 9 tambah min 1 kali min N. 3M kali 9 tambah min 1 kali min N. 3M kali min P ditambah min 1 kali min M. 6 kali 9 ditambah 2 kali min N. Yang ini tah. 6 kali min P ditambah 2 kali min M. Yang ini. Nah, ini kita dapatkan 3 kali 9, 27. M tambah N. Karena min kali min plus. Ini minus min 3M. Min kali min plus. 54 kurang 2N. Min 6P kurang 2N. Nah, jadi kita lihat dulu unsur mana yang lebih mudah kita cari dulu. Yang cuma satu variabel yang harus kita cari. 54 kurang 2N sama dengan 50. 54 kurang 2N sama dengan 50. Kalau yang lain kan masih ada 2. M, N. Ini M, P yang mesti dicari. M, P yang mesti dicari. Jadi kita mencari yang lebih mudah dulu. Yang bisa kita dapat. Jadi kita dapatkan 2N sama dengan 4 karena 54 kurang 50. N-nya sama dengan 2. Setelah dapat N, berarti kita harus cari dulu di sini. 27M tambah N. Jangan yang ini dulu karena belum M dan P kita belum tahu. M dan P kita belum tahu. Yang kita sudah tahu itu N. Berarti 27M tambah N sama dengan min 25. N-nya sudah ketahuan 2. Berarti 27M sama dengan min 27. M-nya sama dengan min 1. Nah, setelah itu terserah yang mana kita mau cari ya. Saya pakai min 6P kurang 2M sama dengan 20. M sudah ditahu, 6P sama dengan min 2 kali min 1. Berarti min 6P sama dengan 18. P sama dengan min 3. Pertanyaannya adalah M tambah N tambah P. M-nya min 1, N-nya 2, P-nya min 3. Berarti min 1 tambah 2 min 3 tambah min 3, kurang 3, min 2. Oke. Nah, itu perkalian sampai perkalian matriks. Oke. Selanjutnya, apabila mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya. Ini nomor telepon dan nomor WA. Untuk selanjutnya di matriks kita akan membahas tentang
determinan, inverse. Oke. Ya, sampai di sini video pembelajaran ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bisa membantu siswa-siswi untuk belajar. Ada yang tidak dipahami, silakan hubungi saya. Terima kasih.